Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. So kali ini gue mau ngomongin sebuah film yang langsung tayang di Netflix. Mulai tayang itu minggu lalu, gue agak lupa tanggal berapa ya, tapi beberapa hari yang lalu lah, belum terlalu lama. Dan ini dibikin sama Artist Equity. Buat yang belum tahu, itu PH punyanya Matt Damon sama Ben Affleck, dua sahabat yang juga jadi lead actor di film ini. Yaitu ada film berjudul The Rip yang disutradarai sama Joe Carnahan. Gue nggak berharap banyak, gue nggak expect sesuatu yang spesial karena ya lu tau lah, banyak film-film action yang langsung tayang di Netflix atau mungkin memang diproduksi sama Netflix sendiri itu nggak bagus. Ya ada beberapa anomali yang ternyata keren banget ya, tapi mostly itu gue ngerasa kayak sebatas film-film action yang asal berisik, yang asal gede, skripnya tolol dan lain sebagainya. Yang semakin nggak asik lagi kalau misalkan bukan ditonton di bioskop. Kalau ditonton di bioskop mungkin beberapa film actionnya Netflix tuh masih fun, masih seru, tapi begitu ditonton di rumah, di PC, di TV itu kayak sangat-sangat membosankan. Jadi gue nggak berharap banyak buat film ini awalnya, but turns out ternyata ini film yang agak beda. Dia bukan fokus ke actionnya, tapi lebih fokus ke elemen crime thriller yang intens, yang skalanya itu lebih kecil karena mostly itu settingnya cuman di area perumahan suburban di Amerika, bukan yang melintasi berbagai macam negara terus banyak ledakan di sana sini. Fokusnya, skalanya itu jauh lebih kecil, dan itu yang bikin The Rip bagus. BTW judulnya itu bukan soal mati ya, bukan Rip Rest in Peace di sini artinya. Walaupun kalau misalkan mau lu interpretasikan ke sana juga bisa sih, tapi utamanya judul The Rip itu nge-refer ke sebutan polisi, bahasa slang lah sebutan mereka untuk barang sitaan. Itu dijadiin judul karena emang barang sitaan adalah sesuatu yang munculin konflik utama di film ini. Jadi ceritanya itu mengetengahkan sebuah tim pemberantasan narkoba yang dipimpin sama Letnan Dean Dumars yang diperanin Matt Damon ya. Di saat mereka lagi ngerebek sebuah rumah setelah dapat info kalau di sana ada duit hasil transaksi narkoba. Digerebeklah rumah itu sama mereka, sama tim polisi ini, di mana salah satu anggotanya adalah Sersan J.D. Byrne yang diperanin Ben Affleck. Dan sampai di sana ternyata duit sitaan yang ditemuin itu bukan cuman ratusan ribu dolar sesuai dengan info yang dikasih sama Letnan Dumars tadi ya, tapi sampai 20 juta dolar. Bingung lah mereka. Bingung satu karena lo kok duitnya bisa sebanyak ini, beda sama infonya. Bingung juga karena kalau misalkan ada duit sitaan segede itu, resikonya juga nggak kalah gede. Kalau duit sitaannya mungkin cuma berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kan ya udahlah dibawa, and then ya udah nggak ada sesuatu hal yang berbahaya yang bisa terjadi lah. Tapi kalau sampai puluhan juta, kartel yang punya duit itu juga nggak akan tinggal diam, bisa langsung nyerang mereka begitu tahu duitnya dicolong. Terus polisi yang korup juga pasti bakalan tergoda buat ngutil, bakalan mikir ya 20 juta dolar gua ambil 100 ribu kan gak kerasa ya. Dari situlah kemudian muncul ketegangan. Apalagi si Dumars, si Matt Damon itu memilih buat gak ngikutin protokol. Ada sebenarnya protokol yang harus dilakuin, misalkan baru nemu duit sitaan harus lapor ke atasan dan lain sebagainya. Tapi si Dumars ini gak mau ngikutin protokol. Menurut dia karena kalau ngikutin protokol itu resikonya gede, bisa jadi infonya nyebar, bisa jadi ketahuan sama polisi yang korup. Nah tapi si Byrne, si Ben Affleck itu curiga kalau jangan-jangan ini atasan gue yang juga sahabat dia ya, atasan sahabat gue ini gak mau ngikutin protokol bukan karena dia pengen ngurangin resiko, tapi karena dia ini jangan-jangan korup juga. Mulai dah tuh muncul perasaan gak percaya, muncul perasaan bingung, muncul perasaan cemas juga yang menghantui para polisi yang ada di sana. Jadi elemen psikologisnya tuh juga ikut diangkat di film ini. Para polisinya tuh mulai saling curiga, terus mulai ada juga yang tergoda. Iya juga ya, ini duit sebanyak ini gue ambil dikit nih, gak apa-apa nih, 100 ribu aja itu udah lebih tinggi daripada gaji tahunan gue. Mulai ada yang tergoda, mulai ada juga yang khawatir, kayak yang tadi gue bilang ya, ini khawatir bakalan ada kartel yang mendadak itu nyerang mereka. Dan hasilnya adalah film yang keren ini. Film crime thriller psikologis yang tegang banget. Coba kalau misalkan dari awal tuh udah tembak-tembakan fokusnya deh, ngerebek rumah udah yang angkat tangan, wah serahkan uang itu, tembak dar, it's gonna be boring. Itu pasti akan ngebosenin, akan cepat kerasa melelahkan. Tapi enggak, ini bener-bener pembangunan intensitasnya itu dilakuin secara bertahap. Pelan-pelan situasinya memanas tuh, pelan-pelan perilaku semua karakternya kok jadi mulai mencurigakan ya. Dan kita sebagai penonton tuh nggak tahu lagi sebenarnya yang bisa gue percaya ini yang mana. Kayak semuanya itu mencurigakan. Terus pelan-pelan ketakutan para polisi itu mulai merayap, takut
bakalan segera diserang sama kartel. Semuanya dilakuin secara bertahap, pelan-pelan. Itu yang bikin filmnya tegang banget. Gue kayak bisa ngerasain, wah ini karakter-karakternya itu lagi diintip sama malaikat maut. Dan momen yang paling intens buat gue, salah satu momen favorit gue di film ini adalah pada saat ada anggota polisi tuh yang ngejaga di luar rumah yang lagi digerebek. Jadi kan ada polisi yang bertugas ngitung duit, ngitung hasil sitaan sesuai dengan laporan atau enggak. Ada juga yang bertugas di luar ngejaga tuh. Si polisi yang jaga itu kemudian dia ngelihat lampu-lampu di area perumahan sekitar situ tuh mulai nyala sendiri. Tadinya mati tuh, kayak ini perumahan kosong apa ya. Nah pelan-pelan tuh nyala tuh. Even ada lampu jalan yang nyala mati kayak kode Morse gitu. Dan dia jadi curiga, ini jangan-jangan satu perumahan tuh udah dibeli semuanya sama kartel. Nah mulai curiga, ini jangan-jangan dari tadi kita tuh diawasin. Udah dari awal kita diawasin sama kartel. Dan itu momennya juga kayak serem loh, kayak film horor, lampunya nyala sendiri. Terus kemudian kelap-kelip, wah anjir itu keren. Jadi simpelnya, yang ditekankan di The Rip itu bukan tembak-tembakannya, tapi build up ke sana. Fokusnya bukan ke baku tembaknya, tapi kekhawatiran karakternya. What if baku tembak itu beneran terjadi? Itu yang bikin karakternya kerasa kayak manusia biasa, bukan action hero yang kebal peluru. Karena kalau karakternya tuh kayak action hero kebanyakan kan mereka nggak akan takut terjadi tembak-tembakan ya. Kayak udah, oh ada kartel yang mengawasi kita, ya udah habisin aja. Di sini karakternya gak merasa seperti itu. Mereka takut, mereka khawatir. Fokusnya bukan ke tembak-tembakannya, tapi ke kekhawatiran karakternya kalau tembak-tembakan itu bakal terjadi. Dan ketegangan itu juga makin terasa thanks to acting para pemainnya. Yang paling menonjol jelas dua bapak-bapak sahabat sekaligus produser, Ben Affleck, Matt Damon. Ben Affleck di sini meranin polisi berdarah panas yang doyan ngamuk, dan dia tuh mulai khawatir kalau atasan sekaligus sahabatnya ternyata korup. Sedangkan Matt Damon itu juga bagus banget dengan keambiguan di muka dan kata-kata dia yang bikin kita penonton itu mulai mempertanyakan, ini polisi masih bersih atau enggak sih? Dia tuh masih waras atau enggak? Karena kalau lu perhatiin mukanya Matt Damon tuh lu mulai akan curiga, ini orang udah mulai terganggu nih psikisnya. Tapi yang perlu gue ingetin ya, pada saat lu nonton The Rip ini, pastiin lu fokus beneran pada saat nonton. Lu fokus ke dialognya. Karena banyak info yang diselipin di dialog itu yang agak-agak kerasa rumit kalau misalkan lu nggak beneran fokus. Misal lu nontonnya sambil main HP sesekali gitu, lu akan ketinggalan info yang diomongin sama karakternya. Ini siapa? Motivasinya apa? Baru ada kejadian apa sebelumnya? Jadi lu harus fokus. Dan itu ngingetin gue ke salah satu wawancaranya Matt Damon. Belum lama ini Matt Damon sempat wawancara ya sebelum rilisan The Rip. Dia sempat ngeluh soal approach-nya Netflix tentang cara pembuatan film tuh gimana. Dia tuh cerita kalau dari pihak Netflix itu meminta para filmmaker ya, termasuk di sini Matt Damon sama Ben Affleck ya, ngerangkum alurnya 3-4 kali di sepanjang film. Dengan tujuan apa? Biar yang nonton itu paham alurnya soal apa. Kenapa? Karena Netflix itu yakin yang nonton itu nggak fokus, tapi nonton film sambil main HP. Dan Netflix ngerasa oke, itu nggak apa-apa, dan kita harus memudahkan mereka yang nonton sambil main HP dengan cara lu ulang-ulangin recap alurnya lewat dialog. Itu gue baca wajar aja, inilah yang merusak experience menonton ya. Ya gue nggak berharap semua orang tuh kayak gue yang menganggap aktivitas menonton itu sebagai sesuatu yang sakral ya. Gue juga kadang kalau misalkan nonton di rumah sesekali ngecek HP gitu kalau ada notifikasi, tapi nggak yang kemudian fokusnya ke HP terus wah terus kemudian akan mengupload review di Letterboxd atau di Instagram atau di Twitter ngomong filmnya jelek banget, padahal lu yang nggak fokus pada saat nonton anjing. Nah intinya Matt Damon sempat ngeluh lah, sempat menyentil soal itu. Dan The Rip ini adalah kayak apa ya, pemberontakan Matt Damon sama Ben Affleck soal suruhan itu, karena dialognya nggak berusaha mempermudah penonton yang main HP. Ya udah, lu ketinggalan info yang ada di dialog itu sekali dua kali, udah lu akan bingung. Jadi saran dari saya, fokuslah pada saat nonton The Rip. Kalau lu fokus, lu akan terbawa lah sama alurnya, lu akan ngerasain ketegangannya, dan lu akan dihibur juga sama konflik-konfliknya, sama twistnya juga ya. Ada beberapa twist di sini yang sebenarnya nggak semuanya itu mengejutkan banget, tapi gue suka karena fokusnya bukan soal seberapa mengejutkan, tapi tentang eksekusinya tuh yang rapi, yang efektif buat ngangkat intensitasnya. Gue suka twist itu, dan twist itu datang sebelum klimaksnya ya, sebelum third act-nya yang sayangnya balik ke setelan pabrik ala-ala action flick punya Netflix.
Generic, klimaksnya tuh ya udah kayak yang tadi gue bahas di awal, action standar gitu, tembak-tembakan, kejar-kejaran mobil yang sebenarnya nggak jelek. Directingnya Zulkarnain di sini oke, nggak bikin pusing, nggak yang apa yang terjadi di layar, nggak gitu, rapi. Tapi ya udah generic banget. Apalagi kalau misalkan lu compare sama ya babak pertama, babak keduanya yang fokus ke elemen psikologis, ke elemen thrillernya. Jadi kayak third act-nya aduh tiba-tiba balik ke setelan pabrik coy. Nggak jelek tapi ya udahlah gitu aja, dar dor. Cuman overall tetap bagus. Ini adalah sesuatu yang fresh, apalagi kalau lu bandingin sama tipikal actionnya Netflix, cenderung membosankan biasanya ya, cuman asal gede kayak tadi gue bilang. Dan ini nyentil isu yang penting juga, apalagi kalau bukan persoalan korupsi di polisi ya. Dan ini yang harus dilakuin. Filmnya nggak kerasa kayak propaganda karena dia itu mau buka mata kalau emang ada polisi yang berdedikasi, yang bersih banget, yang lurus banget, itu ada. Tapi banyak juga loh yang korup, dan departemen yang ngusut narkoba itu juga sering dijadiin lahan basah ya buat para polisi-polisi korup itu buat ngambil keuntungan pribadi. Itu banyak terjadi. Filmnya tidak mau menutup mata dan langsung mengkritik persoalan itu. Oke, kalau skor untuk The Rip ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Pengen gue kasih 8 atau bahkan lebih. Cuman ya itu tadi, third act-nya jadi generic banget. Sayang sih, itu aja kekurangan filmnya. Jadi silakan ditonton, dan buat yang sudah nonton bagiin review lo di kolom komentar bisa, di skor film juga bisa. Silakan ramaikan di sana. Dan thank you so much buat teman-teman yang sampai sekarang masih setia bergabung dengan membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.